Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Permisi Pak Muji dengan Bu Sri Lestari, mungkin agak ganggu waktunya sebentar. Di sini hari ini punya tugas, namanya itu di modul 3.1 bagian eksplorasi. Nah, tugas ini kami disiapkan beberapa kasus, ada 4 kasus tadi sudah disampaikan juga sama rekan-rekan. Dari 4 kasus ini kita coba kira-kira apa yang akan Bapak sama Ibu lakukan untuk memecahkan kasus ini. Ini nggak ada benar atau nggak ada salahnya kok, kita cuman hanya diberi respon terhadap kasus yang sudah disiapkan. Kasusnya mungkin kita ulang lagi ya untuk yang satu yang sudah dipilih. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Nah, jadi seolah-olah ada rekan kerja kita namanya Ibu Tati, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati itu persis di sebelah ruang kelas Anda, berarti kita ngajarnya posisi sebelahan bareng sama Bu Tati. Ibu Tati itu terkenal sangat disiplin dan tanda petik galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-murid pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid itu sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Namun suatu hari ketika ada pembelajaran, Anda mendengar seorang murid itu sedang menangis dan pergi keluar, dan Anda juga pergi keluar melihat asal suara tersebut karena kan bersebelahan ya. Terus Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada saat hari itu, menghadap di depan pintu kelas. Pintu kelasnya maksudnya pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampaknya tidak menghiraukan suara tangisan murid tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati itu coba mencuri pandang keluar melihat temannya yang tadi dihukum yang menangis di luar dan berlutut di terik matahari. Pertanyaannya yang pertama, menurut Pak Muji dulu, apa yang kira-kira Pak Muji ingin lakukan kalau misalnya ketemu kasus seperti ini? Yang pertama, melihat kasus seperti ini, yang pasti kita memanggil kelas di mana anak itu belajar, memanggil anak dan memanggil guru yang bersangkutan. Kita tanya kenapa bisa terjadi demikian, karena kalau melihat kasus yang dipaparkan Pak Adi tadi, kalau Bu Tati itu memang betul-betul guru yang luar biasa. Nah, kita tidak bisa melihat ke anak, tidak bisa melihat ke guru. Kita berdasarkan fakta yang ada. Seandainya nanti dari fakta yang ada itu ada kesalahan pada anak, ya kita memberi tahu, mengarahkan supaya tidak terulang kembali. Berarti posisinya dipanggil ketika setelah pembelajaran ya Pak? Iya. Oke. Menurut Bu Sri gimana Bu Sri kalau ketemu sebelahan sama guru kayak itu? Ya mungkin persepsinya nggak jauh berbeda dengan yang diungkapkan Pak Muji, karena itu masih proses pembelajaran, jadi masih
untuk memberikan materi, memahamkan kepada anak. Mungkin ya saya setuju dengan Pak Muji, Pak Ari. Berarti ibu manggil juga? Iya. Setelahnya baru kita cari dikoreksi bagian mana yang perlu dicarikan solusinya. Nah terus ini tadi kan ada dua kondisi, anak yang sedang dihukum sama anak sedangkan yang posisi kedua ibu itu sedang mengajar di kelas. Nah pertanyaan yang kedua yaitu apakah guru lain bisa langsung menginstruksi yang akan anak itu atau gimana Pak Muji, menurut Pak Muji? Maksudnya menginstruksi itu maksudnya langsung mengambil tindakan. Misalkan kan ya Pak Muji tadi melihat ada anak yang lagi dihukum di situ, langsung Bapak melakukan tindakan terhadap anak tersebut, rata-rata itu yang instruksi. Kalau langsung mengambil tindakan saya kira tidak sih. Jadi wewenang dari masing-masing guru yang ada di situ kan ya biarkan dulu yang guru yang ada di sana. Setelah itu baru kalau memang nanti sudah terselesaikan berarti kita tidak perlu untuk menyelesaikan itu. Berarti lihat yang kedepannya ya Pak. Lihat yang kedepannya. Nah terus kalau menurut Bu Sri Lestari gimana? Ya iya sama kebetulan. Karena itu yang masih nggak mutlak guru. Jadi ketika ngelihat anak itu nangis, kita hanya ngelihat aja. Jadi menurut Bu Sri Lestari. Kita perlu mendekati dan sebagainya. Iya. Kalau hal itu terjadi, misalnya permasalahan yang seperti itu, yang saya lakukan ini mendekati bertanya, hanya sebatas itu Pak, mendekati bertanya karena yang lebih paham itu guru yang bersangkutan. Itu untuk yang murid ya. Sekarang giliran Bu Sri Lestari dulu. Sekarang gimana kalau tindakan ibu itu untuk murid mendekati? Nah untuk yang langsung ke gurunya, ke Bu Tatinya. Ke Bu Tatinya mungkin kita ya berkomunikasi lagi Pak. Langsung pada saat itu atau enggak ya? Setelah jeda kita tunggu dulu jeda baru kita komunikasi. Oke, gimana kalau untuk menurut Pak Mujinya? Kalau saya biarkan dulu. Biarkan dulu ya. Saya biarkan dulu sejauh mana dulu penyelesaian dulu yang bersangkutan. Gitu. Ya mudah-mudahan tanpa campur tangan kita bahkan selesai. Kalaupun nanti enggak, pasti kan ada gejolak itu nanti. Ketika nggak ada gejolak, berarti guru yang bersangkutan mampu menyelesaikan. Karena melihat dari background belakangnya yang bagus, yang bagus seperti itu Pak. Oke, yang berikutnya Pak Muji, di sini ada pertanyaan. Dalam kondisi kasus yang kayak Bu Tati ini, kira-kira apa yang bisa Pak Muji lakukan untuk kasusnya? Step demi stepnya. Yang saya lakukan kalau ada Bu Tatinya ya. Kalau Bu Tati atau terhadap secara umum kasusnya? Ya kalau kita melihat kasus seperti itu, langkah-langkahnya yang pertama memang kita sudah dulu lihat terjadi begitu. Kalaupun kita nggak bisa melihat, nanti juga kan mendengar. Setelah mendengar ya kita akan terjun secara diam-diam. Nggak usah tanya ke sana sini. Seandainya pun nanti memang tidak ada apa-apa, ya berarti dia mampu menyelesaikan itu. Ya kita nggak usah perlu turun tangan. Gitu. Nah, kecuali nanti sudah bergejolak besar, ya saya yakin itu pasti ada solusi yang memang harus kita musyawarahkan, bukan hanya pada satu guru, mungkin ada beberapa rekan yang bisa memberi solusi. Oke, gimana kalau menurut Bu Sri Lestari? Ya banyak samanya dengan Pak Muji yang disampaikan Pak Muji tadi. Yang jelas mungkin ketika di pembelajaran hal itu terjadi, mungkin permasalahan anak ini sudah sangat amat tidak tanda petik ya. Makanya terjadi yang seperti itu. Nah, terus yang pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu, pertanyaan Pak Muji dulu. Dapatkah Pak Muji, menurut Pak Muji itu kita sebagai rekan sejawat dari beberapa guru yang kebetulan sebelahan sama kayak Bu Tati tadi, menurut Bapak tuh instruksi itu bisa nggak kita lakukan? Kalau nggak bisa atau bisa, mengapa dan itu bagaimana caranya? Instruksi itu sebetulnya bisa saja, tinggal tergantung kita melihatnya. Melihat sikonnya pas enggak begitu. Kadang-kadang kalau sikonnya enggak pas, kadang-kadang
yang tadinya hasilnya nanti baik jadi kurang baik. Kalau boleh tahu situasi kondisinya bisa lebih diperincikan supaya mungkin ada batasan, oh ini perlu diinstruksi, yang ini yang tidak perlu diinstruksi. Nah, yang tidak perlu diinstruksi itu langsung bisa itu kita boleh. Kita harus menunggu dulu, kita lihat dulu. Mungkin 1 hari setelah itu kenapa? Ada perkembangan nggak? Seandainya enggak, saya kira masih bisa menyelesaikan seperti itu. Kalau memang bergejolak betul pada saat yang memang dalam tanda kutip memang sudah luar biasa, saya kira bisa langsung diinstruksikan. Berarti intinya kalau masih dalam batas yang aturan kita masih kita serahkan sama guru yang bersangkutan. Iya, itu ya. Bersangkutan iya. Oke, menurut Bu Sri Lestari gimana? Sama tuh. Samanya seperti apa bisa dijabarkan? Oh ya, yang jelas untuk instruksi itu segala sesuatu kan perlu proses. Nah di sini ketika di pembelajaran terjadi hal itu, kita biarkan dulu guru itu mengatasi masalah dalam pembelajaran dia. Nah ketika sudah tidak bisa dia mengatasi secara sendiri, baru kita menginstruksikan. Terus kalau yang tadi yang meminta anak terus keluar jongkok di terik matahari panas dan sebagainya, itu menurut Ibu hal itu masih sebatas wajar jadi? Oh, ya itu sekiranya mungkin bagian dari yang kita instruksikan bagian ke situ mungkin mengarahkan agar supaya ke hal yang lebih sederhana lagi lah. Berarti ketika proses itu yang ada hukuman yang Bu Tati tadi, apabila itu terjadi sama dalam proses pembelajaran kita dan mendaratkan kita menghukumnya yang dalam arti seperti itu, berarti Ibu langsung mendatangi guru tersebut dan memberikan bahwa ada hukuman yang lebih ringan nggak masalah CKS atau enggak Bu? Oh, jangan langsung, ini nggak langsung. Nggak langsung ya Bu ya. Ini, Menunggu prosesnya Iya, selesai baru kita beri masukan ke itu. Oke, terima kasih banyak Pak Mudi dan Bu Sri Lestari atas yang diskus kita untuk yang kasus nomor 1 yaitu Ibu Tati. Itu saja, terima kasih.